Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya mengubah puskesmas kita dari yang pelayanannya terkotak-kotak jadi satu sistem terintegrasi yang benar-benar fokus ke pasien? Nah, kalau itu yang lagi Anda pikirkan, pas banget. Di sini kita akan bahas tuntas panduan praktisnya, langkah demi langkah untuk menata ulang puskesmas dengan sistem klaster. Yuk, kita mulai. Oke, jadi perjalanan transformasi ini bakal kita lalui dalam 5 tahap utama. Pertama, kita samakan dulu cara pandang kita. Dari yang tadinya berbasis program, jadi berbasis siklus hidup. Kedua, kita siapkan fondasi awalnya. Ketiga, kita tata ulang ruangannya. Keempat, yang paling penting, kita siapkan tim dan kadernya. Dan terakhir, kita lihat gimana alur pelayanan pasiennya setelah semuanya terintegrasi. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Supaya sistem baru ini bisa berjalan lancar, kita semua harus paham dulu apa sih yang sebetulnya berubah. Karena ini bukan cuma soal geser-geser meja atau ganti nama ruangan loh. Ini soal mengubah total cara kita berpikir dan bekerja. Istilah kerennya, perubahan paradigma. Nah, ini dia nih inti perubahannya. Coba kita bandingkan. Dulu, kita kan kerjanya kayak di dalam silo program masing-masing ya. Ada loket KIA sendiri, gizi sendiri, P2M sendiri. Pasien jadi harus pindah dari satu meja ke meja lain. Nah, sekarang kita balik logikanya. Fokus kita itu ke pasien sesuai tahapan hidupnya, mulai dari dalam kandungan sampai lansia. Jadi semua layanan yang dia butuhkan, kita satukan dalam satu alur yang mulus. Baik, konsepnya udah dapat ya. Sekarang, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Sebagai kepala puskesmas, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Jawabannya, kita mulai dari membangun fondasi administrasi dan koordinasinya. Ini penting banget. Jadi, ada 4 langkah awal yang jadi pondasi, wajib hukumnya. Pertama, segera terbitkan SK untuk tim integrasi layanan primer, atau kita sebut aja tim ILP. Kedua, jadikan ILP ini agenda tetap di setiap lokakarya mini. Ketiga, sosialisasikan juga ke mitra kita di pertemuan lintas sektor. Dan yang keempat, mulai coret-coret denah, bikin rancangan awal penataan ruang berdasarkan klaster. Oke, urusan legalitas awal beres, kita siapkan amunisi operasionalnya. Cek dan siapkan semua dokumen regulasi, SK, SOP, dan alur pelayanan yang baru. Terus, turun ke pustu. Pastikan di setiap pustu ada tim inti, minimal 1 perawat dan 1 bidan. Dan jangan sampai lupa, daftarkan semua kader posyandu ke sistem digital. Kenapa? Biar semua lini dari puskesmas sampai ke masyarakat siap bergerak bareng. Sebelum kita go live sepenuhnya, jangan buru-buru. Lakukan dulu gladi resik. Ajak seluruh tim untuk simulasi alur pelayanan yang baru. Setelah itu, baru kita lakukan uji coba terbatas, baik di puskesmas maupun di pustu. Langkah ini krusial banget untuk nemuin masalah-masalah kecil sebelum nantinya dirasakan langsung oleh pasien kita. Oke, fondasi administrasinya sudah kuat. Sekarang pertanyaannya, gimana kita menata fisik gedung puskesmas biar sesuai sama alur pelayanan yang baru ini? Logikanya simpel aja. Pelayanan kita kelompokkan jadi 4 klaster utama. Klaster 1 itu urusan dapur ya, manajemen dan administrasi. Klaster 2 ini dunianya ibu dan anak. Klaster 3 untuk pasien usia dewasa dan lansia. Dan terakhir klaster 4 ini khusus untuk penanggulangan penyakit menular. Tujuannya apa? Supaya ruangan-ruangan dalam satu klaster itu letaknya berdekatan, jadi alur pasien lebih efisien. Yuk kita bedah klaster 2 lebih dalam. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah pusatnya layanan kesehatan ibu dan anak. Semua kebutuhan mereka, mulai dari masa hamil, melahirkan, sampai tumbuh kembang anak, itu terpusat di satu area. Jadi, ibu hamil nggak perlu lagi tuh jalan mondor-mandir ke banyak ruangan. Praktis kan? Nah, di dalam klaster 2 ini, kita juga punya screening prioritas. Kita fokus mendeteksi dini penyakit-penyakit penting, kayak hipotiroid kongenital dan talasemia pada bayi. Selain itu, ada peningkatan standar pelayanan yang luar biasa untuk ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan atau ANC naik dari minimal 4 kali jadi 6 kali. Dan sekarang wajib ada 2 kali pemeriksaan USG. Ini lompatan besar. Dari ibu dan anak, kita geser ke klaster berikutnya, yaitu klaster 3. Ini fokusnya untuk populasi usia dewasa dan lansia. Nah, di sini, jualan utama kita adalah deteksi dini penyakit tidak menular dan pelayanan khusus untuk lansia. Jadi, apa aja yang kita screening? Ya, penyakit-penyakit yang paling umum di kelompok usia ini. Mulai dari hipertensi, diabetes, risiko stroke, sampai screening TBC dan beberapa jenis kanker. Intinya adalah kita proaktif menjemput bola, menemukan kasus sedini mungkin supaya penanganannya bisa lebih efektif dan komplikasinya bisa kita cegah. Sistem secanggih apapun, kalau orang-orang yang menjalankannya nggak siap, ya percuma kan?
Makanya, mempersiapkan tim internal puskesmas dan para kader di masyarakat itu jadi langkah yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini krusial banget. Kekuatan kita di level desa itu ada di pustu. Nah, kuncinya pastikan setiap pustu punya tim inti yang solid. Minimal banget harus ada satu perawat dan satu bidan. Dan jangan lupa, kuatkan posisi mereka dengan SK resmi dari kepala puskesmas. Biar peran dan tanggung jawab mereka jelas. Nah, ini ada peran baru yang super penting. Kader koordinator. Setiap pustu akan kita dukung dengan 2 orang kader koordinator. Siapa mereka? Mereka adalah kader pilihan yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Tugas utama mereka adalah menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan kita, para tenaga kesehatan. Mitra kita di garda terdepan, para kader posyandu, tentunya juga harus kita perkuat. Caranya, mereka akan kita bekali dengan 25 keterampilan dasar kesehatan melalui serangkaian pelatihan. Ini semacam upgrade skill besar-besaran, supaya mereka makin percaya diri dan mampu memberikan layanan promotif, preventif yang berkualitas di lingkungannya. Oke, semua kepingan puzzle-nya sudah kita siapkan. Konsepnya, administrasinya, ruangannya, sampai orang-orangnya. Sekarang, mari kita lihat gimana sih alur pelayanan ini berjalan kalau kita memposisikan diri sebagai pasien. Jadi, alurnya dirancang biar mulus begini. Pasien datang, langsung kita screening awal untuk tahu dia masuk kelompok siklus hidup yang mana, lalu diarahkan ke klaster yang tepat. Di sana, dia akan dapat paket layanan yang lengkap di satu area. Semua data langsung masuk ke sistem informasi secara digital untuk pemantauan wilayah setempat. Dan, canggihnya lagi, kalau ada pasien yang butuh kunjungan rumah, notifikasinya bisa langsung dikirim ke pustu. Nah, slide ini berguna banget nih untuk jadi contekan tim kita di lapangan. Tabel ini ngasih lihat gimana layanan untuk satu kelompok, misalnya ibu dan balita, itu bisa terhubung antar klaster. Layanan utamanya memang di klaster 2, tapi pelayanan KB pasca salin mungkin dikoordinasikan dengan klaster 3. Atau kalau ada indikasi TBC ya harus nyambung ke klaster 4. Jadi ini alat bantu yang bagus banget untuk memastikan koordinasi internal kita berjalan mulus. Oke, cetak birunya sudah lengkap di tangan kita semua. Intinya sekarang adalah bagaimana kita menerjemahkan panduan ini jadi aksi nyata di puskesmas kita masing-masing. Jadi, pertanyaan refleksi untuk kita semua. Setelah melihat semua tahapan ini, langkah konkret mana yang akan Anda prioritaskan untuk memulai transformasi di puskesmas Anda? Mungkin dimulai besok,